Smartphone atau telepon pintar saat ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak di usia sekolah dasar atau taman kanak-kanak pun sudah banyak yang memiliki telepon pintar mereka masing-masing. Smartphone dapat disebut sebagai komputer mini dalam bentuk telepon genggam. Orang-orang dapat mengakses berbagai aplikasi komunikasi, pendidikan, sosial, teknologi, bisnis, dan lain-lain dengan hanya menggunakan smartphone tanpa harus membuka komputer. Tidak jarang kegiatan orang setiap hari membuat mereka mau tidak mau mengakses internet di smartphone mereka, karena informasi yang mereka cari mudah didapatkan dengan mengakses internet lewat smartphone mereka. Namun, tidak sedikit pula dampak negatif dari penggunaan smartphone. Hal inilah yang membuat adanya pro dan kontra antara manfaat dan kerugian dalam penggunaan smartphone. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dampak negatif dari penggunaan smartphone yang berlebihan, atau jarang kita ketahui dan sadari. Istilah ini dinamakan kecanduan smartphone. Selain memberikan dampak positif, smartphone juga memberikan beberapa dampak negatif dalam kehidupan seseorang, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak fokus. Smartphone dapat mengalihkan perhatian. Kadang seseorang teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain games, atau hanya sekedar mengecek media sosial. Tidak jarang yang melewatkan beberapa waktu yang ada karena terlalu sibuk dengan smartphone mereka. 2. Dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon pintar mereka. Mulai dari bangun tidur sampai kembali mau tidur, smartphone menjadi hal pertama yang mereka cari, dan ini membuat satu tren baru, nomophobia, yaitu ketakutan yang muncul karena seseorang harus berpisah dengan smartphone mereka. Ketakutan-ketakutan tersebut muncul karena sifat candu yang dirasakan oleh para orang. Kecemasan-kecemasan muncul jika mereka kehilangan smartphone, kehabisan baterai atau tidak ada sinyal. Sebuah penelitian menyebutkan 58% dari laki-laki dan 47% dari perempuan menderita nomophobia, dan 9% diantaranya merasa tertekan jika smartphone mereka mati. 3. Kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak media sosial, membuat seseorang memperbaharui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui smartphone mereka. Dari hal terkecil sampai hal-hal besar dalam kehidupan mereka selalu dimunculkan dalam medsos. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu kesibukan sehari-hari karena lebih fokus bermain dengan smartphone mereka. 4. Membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Untuk orang-orang yang sudah kecanduan dengan smartphone, akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka karena sudah asyik dengan smartphone mereka. Misalnya, di saat ada acara pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak sedikit yang malah asik menunduk dan bermain smartphone ketimbang saling bertukar kabar dan cerita dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. 5. Meningkatkan level kecemasan dan depresi. Media sosial menjadi media berbagi dan biasanya orang-orang membagikan cerita mereka di sana, mulai dari foto berlibur, kuliner, berita-berita bahagia lainnya. Hal ini dapat meningkatkan level kecemasan dan depresi bagi orang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan seperti yang dibagikan oleh teman-temannya melalui media sosial. Dalam penelitian berjudul Social Media Use and Adolescent Mental Health, disebutkan jika 50% perempuan lebih beresiko mengalami depresi dalam penggunaan media sosial jika dibandingkan dengan laki-laki yang berada di angka 35%. Mengapa angka gejala depresi lebih tinggi pada perempuan ketimbang laki-laki? Karena perempuan cenderung lebih sensitif dan lebih memperhatikan penampilan fisik. Tidak jarang mereka akan membandingkan tampilan fisik orang lain yang mereka lihat di media sosial dengan diri mereka, dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat stres mereka. Pelecehan online, cyberbullying di media sosial juga bisa meningkatkan level kecemasan, dapat membuat mereka stres dan depresi. 6. Risiko penyalahgunaan smartphone. Begitu mudahnya mengakses internet melalui smartphone jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses. 7.
Mengganggu kesehatan. Penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan penggunanya. Misalnya terganggunya kesehatan mata mereka atau kurangnya waktu tidur mereka karena menggunakan smartphone sampai larut malam. Hal ini berpengaruh kepada tingkat konsentrasi menurun, lupa istirahat, lupa makan, sehingga mudah diserang penyakit. 8. Mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Smartphone dapat mengakibatkan daya tangkap otak dan daya ingat pada pelajar menurun. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung mengandalkan smartphone untuk melakukan berbagai hal seperti merekam percakapan, menggunakan mesin pencari untuk setiap apapun yang tidak mereka tahu. Otak tidak dilatih untuk berpikir jika mengandalkan smartphone secara terus-menerus dalam proses belajar mereka dan tidak jarang hal ini menyebabkan daya tangkap mereka berkurang. 9. Tindakan kecurangan atau kejahatan. Mudahnya menggunakan smartphone bisa membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau kejahatan. Tindakan kejahatan bisa terjadi karena rasa malas akibat terlalu asik bermain dengan smartphone mereka dan membuat mereka malas untuk belajar dan bekerja keras. Melalui penjelasan di atas, ada banyak dampak negatif penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan ini semoga bisa membantu kita untuk lebih bijak dan sadar akan waktu penggunaan smartphone kita masing-masing. Baiknya sebagai pengguna smartphone, lebih bijak dalam penggunaannya, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari penggunaan smartphone. Terima kasih sudah menonton video ini. Di lain kesempatan kita akan membahas dampak positif. Fearless.